warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Prodi Perbankan Syariah STAI Al-Fitrah Surabaya. Bagaimana kabarnya pemirsa yang di rumah? Semoga sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Alhamdulillah, kami berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dengan keadaan yang tetap sama, yakni di tengah pandemi ini. Tapi meski begitu, tidak mengurangi rasa semangat kami, kenikmatan serta keberkahan di bulan Ramadan ini. Saya Nur Aziza selaku host Kultum sore hari ini beserta pemateri kami Bapak Abdullah Hadis Somad. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kali ini kita akan membahas tentang tidurnya orang yang berpuasa bernilai pahala, yang akan disampaikan oleh pemateri kami Bapak Abdullah Ahadis Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua sudah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, dan di dalamnya ada pembebasan dari siksa api. Tentu saja ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan dari topik kita kali ini, bulan Ramadan ini identik dengan puasa, ya. Jadi puasa ini adalah suatu ibadah yang sangat kental, yang sangat kita semua ketahui, sangat identik di bulan suci Ramadan ini. Nah, sebetulnya bagaimana puasa ini? Puasa ini kan adalah rukun Islam, artinya sesuatu yang wajib kita kerjakan sebagai seorang muslim. Karena puasa ini adalah bagian dari rukun Islam, maka kita juga harus mengetahui terlebih dahulu ilmu tentang segala macam hal yang berkaitan dengan puasa. Kita wajib mengetahui, kita wajib mengilmui tentang puasa itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mengatakan bahwasanya al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi sebelum kita mengetahui atau sebelum kita melaksanakan ibadah tentang bulan puasa ini, maka kita wajib mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa ini. Lalu bagaimana ibadah puasa ini di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ketika kalian mendengarkan di dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Setiap ayat di dalam Al-Quran ketika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan bagi orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, pasang telinga kalian baik-baik, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena setelahnya itu biasanya
akan ada kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah kepadamu, atau ada keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah untuk dijauhi. Sehingga ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kita perhatikan, pasti ada sesuatu hal yang penting setelah itu. Maka kata Allah kelanjutannya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Itu artinya apa? Sebetulnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu tidak hanya diwajibkan Allah bagi orang Islam saja, bagi kaum muslimin saja. Sebetulnya Allah sudah mewajibkan ibadah puasa di bulan Ramadan itu sejak umat-umat terdahulu, yakni ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Sebetulnya orang Yahudi, orang Nasrani itu juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itulah kenapa Allah berfirman seperti itu, bahwasanya kewajiban puasa itu sebetulnya tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi juga umat-umat terdahulu juga pernah diwajibkan. Ini sebagai motivasi bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa termotivasi, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan sampai kalah dengan umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu itu diberikan usia yang panjang-panjang oleh Allah. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Isa, itu usianya panjang-panjang, ribuan tahun, ratusan tahun. Sedangkan kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, usianya itu kisaran 60-70 tahun. Itu artinya apa? Kita diberikan motivasi oleh Allah jangan sampai kalah dengan umat-umat terdahulu yang ibadahnya itu bisa jadi lebih panjang, bisa jadi lebih hebat daripada kita sekarang karena usia kita sangat pendek. Dan juga ini sebagai hiburan bagi kita bahwasanya sebetulnya ibadah puasa ini tidak hanya untuk orang kaum muslimin saja. Artinya banyak dilakukan oleh umat-umat terdahulu supaya kita lebih termotivasi dan sebagai hiburan bagi kita bahwasanya ibadah puasa itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian ayat tersebut kelanjutannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan utama dari ibadah puasa ini adalah supaya kita bisa mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan seandainya kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ini, tapi ternyata tidak bertambah ketakwaan kita, berarti ada yang salah dengan puasa ini. Maka perlu kita koreksi. Sebetulnya puasa yang seperti apa yang bisa menjadikan derajat kita itu bisa sampai pada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya minta. Oke, terima kasih Bapak Abdullah. Ini ada pertanyaan dari teman di sosial media kami. Apakah terdapat dalil atau hadis yang menjelaskan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai pahala? Baik, ketika ada pertanyaan seperti itu ya, karena kita sering sekali ketika sudah masuk bulan Ramadan, banyak sekali para mubalik, dai itu yang menyampaikan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu kan ya. Apakah benar seperti itu? Dan apakah ada dalilnya? Nah, ternyata memang tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, jadi Imam Al-Baihaqi mengatakan di situ ada hadis menyatakan bahwasanya naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Jadi hadis itu mengatakan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah, diamnya itu bernilai tasbih, kemudian aktivitasnya, amal ibadahnya itu bernilai dilipat gandakan oleh Allah, dan doanya dikabulkan serta dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ini ada hadisnya. Ya. Jadi banyak di antara mubalik atau dai menyampaikan seperti itu,
menggunakan dasar hadis ini. Lantas bagaimana sikap kita dalam menyikapi tentang hadis ini? Sebetulnya kalau kita tinjau dari ilmu hadis sendiri, ya, ternyata Imam As-Suyuti berkomentar tentang hadis ini bahwasanya hadis tersebut derajatnya itu dhaif, derajatnya lemah. Kenapa kok lemah? Karena ternyata Imam Al-Baihaqi sendiri itu mengomentari bahwasanya ada seorang perawi yang bernama Ma'ruf bin Hasan, ini dianggap dhaif, lemah ingatannya, sehingga hadis tersebut juga dianggap dhaif atau lemah, ya. Bahkan ada juga ulama hadis yang lain mengatakan ada juga salah satu perawi hadis yang lain, yaitu Sulaiman bin Amr An-Nakhai, itu lebih lemah lagi daripada Ma'ruf bin Hasan tadi. Bahkan ada yang mengatakan Sulaiman An-Nakhai itu adalah seorang pendusta. Nah, sehingga kalau kita berdalil atau menggunakan dalil hadis itu sebagai dasar bahwasanya, oh kalau saya puasa saya tidur aja, kalau gitu tidur aja kan sudah bernilai pahala, gitu ya. Menggunakan dasar dalil itu, maka itu tidak cukup kuat, karena sekian banyak ulama hadis menyatakan bahwasanya hadis itu lemah, dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis itu maudhu. Akan tetapi bagaimana sikap kita sebetulnya? Sesungguhnya begini, kaidah dalam sebuah amal itu, ketika suatu amal itu bernilai mubah, pada dasarnya tidur itu kan mubah, ya, termasuk makan, tidur, dan segala macam aktivitas kita sehari-hari itu hukum awalnya adalah mubah. Ketika ada suatu amal kegiatan itu bernilai mubah, maka itu semua dikembalikan kepada niatnya. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amal itu bergantung pada niat. Maka ketika kita makan itu kita niatkan untuk supaya menambah gizi dalam tubuh kita, supaya tubuh kita bertambah semakin kuat, supaya bisa lebih bersemangat dalam ibadah kepada Allah, maka makan itu akan bernilai ibadah. Termasuk pula tidur. Seandainya tidur itu kita niatkan, oh supaya tidur saya ini sebagai istirahat, supaya nanti saya bisa kuat lagi beribadah kepada Allah. Misalkan sekarang tidur nggak apa-apa buat istirahat, gitu ya. Nanti supaya malamnya bisa bangun sholat malam, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, supaya bisa lebih semangat lagi, supaya lebih semangat baca Al-Quran. Maka tidur itu, kalau seandainya diniatkan seperti itu, maka tidur itu akan bernilai pahala. Kembali lagi, seandainya seorang itu niat awalnya tidur itu hanya untuk malas-malasan, apalagi di masa waktu Ramadan seperti ini, padahal Ramadan itu adalah waktu di mana segala macam aktivitas kita itu bernilai luar biasa di sisi Allah. Sayang sekali seandainya kita menghabiskan waktu kita hanya untuk tidur. Kalau seandainya kita gunakan berzikir, kita gunakan baca Al-Quran, kita gunakan aktivitas yang lain, itu nilainya akan lebih besar, nilai pahalanya di sisi Allah. Kalau seandainya kita hanya untuk tidur dan bermalas-malasan saja, maka tidur itu akan menjadi sia-sia, tidak bermanfaat. Kembali lagi kepada niat. Ya. Kemudian Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengomentari hadis yang tadi juga mengatakan bahwasanya hadis tentang tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah, itu berlaku bagi orang yang berpuasa tapi puasanya itu tidak merusak puasanya itu sendiri. Artinya dia ketika berpuasa tidak melakukan kegiatan yang sifatnya maksiat. Maka seorang ketika tidur dalam keadaan berpuasa dan dia tidak melakukan maksiat, apalagi tidurnya itu diniatkan untuk supaya bisa beribadah lebih semangat lagi di sisi Allah, maka itu bisa beribadah. Jadi syaratnya, ya, walaupun kita lihat ya, walaupun tadi hadisnya itu dikatakan dhaif, tapi bisa saja bernilai pahala. Syaratnya ada dua. Yang pertama, niatnya harus benar. Kita niatkan untuk supaya memudahkan kita beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, puasanya itu tidak dilakukan dalam keadaan maksiat.
Jadi orang yang kalau berpuasa tapi bermaksiat, masih tetap berdusta, masih tetap riba, masih tetap melakukan kemaksiatan yang lain, maka ibadah puasanya itu akan sia-sia di sisi Allah. Sehingga walaupun dia tidur, maka tidurnya juga sia-sia. Gitu ya. Berarti hadis tadi itu tidak bisa dijadikan hujah atau patokan gitu. Baik, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya ketika ada hadis yang dhaif, gitu ya, bisa kita mengamalkan hadis yang dhaif itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, hadis itu tidak digunakan sebagai hujah atau dalil dalam masalah hukum, masalah halal dan haram. Kemudian yang kedua, apabila hadis itu dhaif, bisa kita amalkan untuk dalam rangka mencari fadilahnya. Boleh kita amalkan hadis tersebut dalam rangka mencari keutamaan fadilahnya. Jadi kembali lagi kepada kaidah yang dikatakan para ulama tadi, bahwasanya suatu kegiatan itu yang bernilai mubah itu bisa saja menjadikan nilainya itu pahala di sisi Allah apabila syaratnya yang pertama niatnya itu niat karena ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, kalau masalah tidur tadi berarti puasa seorang yang tidur tadi itu puasanya tidak dilakukan dengan maksiat, sehingga puasanya akan tetap bernilai pahala, termasuk juga tidurnya bernilai pahala. Akan tetapi perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya walaupun demikian hendaknya kita tidak menghabiskan waktu kita di bulan suci Ramadan itu hanya untuk tidur. Karena sebagian besar orang ketika melihat hadis ini gitu ya, kemudian tahu keutamaannya, saya mau mengamalkan walaupun dhaif, saya amalkan untuk mencari fadilahnya, maka saya akan tidur saja. Ya, saya pasang niat yang baik, kemudian saya nggak maksiat, saya tidur supaya dapat pahala. Itu sebetulnya boleh-boleh saja, akan tetapi akan sayang sekali ketika waktu kita selama bulan Ramadan kita habiskan hanya untuk tidur. Padahal ketika bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua amal ibadah. Baca Al-Qur'an dilipat gandakan. Kemudian sholatnya dilipat gandakan. Semua amal kegiatan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan zikir kita, doa kita akan diijabah. Seandainya hanya kita gunakan untuk tidur, tentu saja itu amal yang sangat sia-sia. Berapa banyak di antara keluarga kita, sahabat-sahabat tetangga kita yang tahun lalu itu masih bersama kita berpuasa, sedangkan tahun ini sudah dipanggil Allah. Seandainya mereka diberikan kesempatan, ditanyai, kamu mau nggak merasakan bulan Ramadan lagi, pasti mereka akan mau sekali, menginginkan dengan sangat bahwasanya dia pengen sekali berjumpa sekali lagi dengan bulan suci Ramadan. Sedangkan kita sekarang sudah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat sehat walafiat, diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi kita sia-siakan begitu saja. Itu adalah suatu hal yang sangat merugi. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membagi orang yang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang yang umum, shaumul umum, puasanya orang umum, puasanya orang awam. Yaitu apa? Orang yang hanya sekedar menahan lapar dari makan, menahan dahaga dari haus, menahan tidak berhubungan suami istri ketika siang hari di bulan puasa. Itu saja. Itu adalah puasanya orang awam, orang umum. Kemudian naik lagi tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Yaitu apa? Tidak hanya sekedar menahan segala macam yang bisa membatalkan puasa kita di bulan Ramadan saja, akan tetapi orang yang khusus itu puasanya adalah juga menahan segala anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah. Jangan sampai penglihatannya melihat hal yang haram, jangan sampai lisannya berkata yang haram, jangan sampai pendengarannya mendengarkan hal yang tidak bermanfaat. Itu adalah puasanya orang yang khusus, tingkatan kedua, lebih tinggi lagi daripada puasanya orang awam. Nah, ternyata ada lagi tingkatan yang ketiga, masih lebih tinggi lagi,
somul khususul khusus, yaitu puasanya orang yang lebih khusus lagi. Yaitu apa? Tidak hanya sekedar menahan segala macam yang membatalkan puasa, maupun tidak hanya sekedar menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang maksiat yang diharamkan oleh Allah, tetapi juga menjaga hatinya supaya tidak berpaling dari Allah. Jangan sampai hatinya itu berpaling dari Allah, kemudian jangan sampai hatinya itu cenderung kepada hal-hal yang melalaikan dari Allah. Itu puasanya orang yang khusus di atasnya orang yang khusus. Itu luar biasa. Nah sekarang kita tinggal introspeksi diri masing-masing, kira-kira kita masuk yang mana ya? Masuk puasa yang mana? Kalau sekiranya kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan hanya menghabiskan waktu tidur saja gitu ya, maka kita bisa menilai, bisa jadi masuk puasa yang kelompok yang pertama orang awam, atau bahkan mungkin gak masuk sama sekali, bisa jadi malah lebih rendah lagi dari puasanya orang naudzubillah. Maka kita harus berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan, mengisi waktu kita di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita niatkan semuanya itu untuk ibadah kepada Allah, supaya apa? Supaya kita bisa mencapai dari tujuan puasa itu sendiri, la'allakum tattaqun, supaya kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas penjelasannya Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kultum Ramadan sore hari ini telah selesai. Jangan lupa tonton terus Kultum Ramadan Perbankan Syariah Stay Alfitrah Surabaya di channel YouTube kami Perbankan Syariah setiap hari Senin dan Kamis pukul 4 sore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.